Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi penulis tertarik dengan respon ya dari seseorang ketika penulis membahas soal CBS dan CBS itu membuat jatuh. Reaksi dari orangnya itu adalah penulis dituduh FBY membela merek-merek Yamaha, nyebut kalau Yamaha dibagus-bagusin, kalau Honda dijelek-jelekin gitu ya. Ya tentu orang yang komentar seperti itu bukan orang yang mengikuti channel penulis, karena kalau mengikuti channel penulis bakal tahu bahwa ya Yamaha pun nggak kalah hujatnya, ya nggak kalah penulis hujat. Seringkali ya orang-orang yang seperti itu justru adalah orang-orang yang nggak punya motor Honda, yang nggak pernah memiliki motor Honda, terutama yang baru ya. Dia cuma punya pengalaman, loh saya puluhan tahun motor Honda saya nggak apa-apa, nggak ngomong iku. Karena yang masalah itu justru adalah Honda-Honda yang baru. Soal CBS juga, semua pemilik motor Honda yang penulis temui nggak ada yang ngomong positif soal kombi brake system. Semuanya pasti ngomong negatif. Semuanya pasti cari cara untuk mematikannya. Jadi ya kalau dari pemiliknya sendiri itu justru malah jadinya reaksinya bukannya memprotes kontennya itu, tapi adalah cari tahu detail masalahnya gimana dan yang aman itu bagaimana. Jadi motor itu teknologinya kan macam-macam, dan kadang antara janjinya dengan hasilnya tidak sesuai, tidak seperti yang diharapkan. Seperti motor hybrid itu, mana nggak ada kedengaran. Honda punya PCX hybrid malah dijual banting harga. Setahu penulis terakhir itu jual murah. Yamaha Vino hybrid sing hybrid itu, mana kedengaran orang memuji-muji. Kan ya nggak sesuai ya dengan klaimnya. Oh hybrid, lebih irit, lebih kencang. Lebih iritnya ternyata cuma 3%. Gak ngefek itu. Masih lebih ngefek cara pemakaian, masih lebih ngefek bensinnya. Percuma kalau misalnya lebih irit 3% kalau pakai Pertamax turbo. Kalau pakai Pertalite jauh lebih boros. Sama saja, orang nggak butuh seperti itu. Orang itu butuh bisa pakai Pertalite dan irit. Kalau nggak bisa dua-duanya ya nggak ada gunanya lah ya. Seringkali orang yang protes-protes itu adalah mereka-mereka yang sebenarnya nggak tahu ya, nggak pernah merasakan sendiri, nggak pernah mengalami sendiri. Jadi ingat ya bahasan penulis terakhir soal Linux ya, yang penulis bahas di Kupas 2. Banyak ya yang protes, termasuk juga di channel ya, ketika penulis sempat singgung, nggak usah lah bahas-bahas Linux, nggak ngerti apa-apa aja loh, mainnya kurang jauh, ilmunya kurang jauh. Ketika diminta rekomendasi Linux, reaksinya adalah satu, kabur. Yang kedua, ngasih rekomendasi, tapi ya lagi-lagi rekomendasinya adalah berdasar pengetahuan umum ya, yang ternyata ketika dicoba
nggak sesuai dengan hasilnya. Ya ini nggak cuma orang Indonesia saja, ada orang Inggris juga. Penulis kasih rekomendasi Endeavour OS, ya ternyata lambat, bermasalah, ada crashnya lagi. Terus ya ada dari lokal Sparky Linux, ada wis macem-macem lah ya, penulis lupa. Tapi sayangnya ono nih. Yang sering dipromosikan itu kan Linux itu kencang, Linux itu ringan, lebih cepat dari Windows, lebih kencang dari Windows. Komputer bisa berkali-kali berkali lipat lebih cepat gitu ya. Ya, penulis sendiri kalau dibilang nggak ada pengalaman Linux, tahu sendirilah latar belakang penulis itu apa. Latar belakang penulis itu adalah IT, dan ya di kantor ngurusi Linux itu ya dijalankan di komputer yang ada yang memorinya 1 GB, ada yang memorinya 2 GB, yang baru-baru memang 4 GB. Dulu ada masa di mana harus ada transisi ya, terus akhirnya cari Linux, pakai Linux. Di saat itu Linux itu termasuk cukup kencang dibanding dengan Windows saat itu. Windows 2000, Windows 98, Windows XP termasuk cukup kencang lah, nggak lambat-lambat banget. Tapi seiring berjalannya waktu, makin lama makin lambat, dan sekarang lambat. Penulis juga sudah rilis beberapa video yang membuktikan bahwa Linux itu memang beneran lambat dan ketinggalan zaman. Ibarat Windowsnya sudah Windowsnya cuma setara Windows XP, padahal orang sekarang zamannya Windows 10. Zaman Windows 10 membanggakan Windows XP ya diguyu ya kalau Windows. Kalau Linux kok enggak. Pokoknya fakta berbeda dengan kenyataan. Ya ini masih mencari Linux yang cepat, dan sudah nemu ada satu kandidat yang benar-benar kencangnya ya sedikit lebih kencang daripada Windows. Bukan soal anunya ya, bukan soal kalau programnya sudah jalan, encoding sudah jalan, kalau itu sama saja. Tapi ketika programnya itu di misalnya Altab macam-macam gitu, itu di luar topik. Balik lagi lah, seringkali orang yang ngomong membantah itu bukan orang yang ngerti ya. Ya maklum dunia internet dimana ya ada bermacam orang, ada orang ya yang baru-baru, ada orang yang lama-lama, orang yang terlalu tua, orang yang terlalu muda, yang sayangnya kadang mengeluarkan pendapat tanpa pernah nyoba sendiri. Nggak cuma soal sepeda motor aja sih, nggak cuma sepeda motornya ya maksudnya, tapi soal misalnya pelumas. Orang itu seringkali lebih percaya pendapat yang mainstream lah gitu lah ya. Oh, oli mineral jelek, oli sintetik buruk. Nggak tahu padahal yang sintetik sekarang seperti apa. Mereka juga terlalu muda untuk merasakan oli sintetik yang beneran masa lalu itu bagaimana. Jadi nggak tahu oli sintetik, oli yang bagus itu bagaimana, nggak tahu. Juga mereka nggak sadar bahwa ilmu yang mereka omongkan itu ilmu lama. Nah sekarang balik lagi lah kok muter-muter. Jadi kita utamakan bahas kombi break saja lah, karena ya kebetulan ada yang request juga. Kenapa sih mas motor sekarang itu kok ada yang pakai kombi brake? Kombi brake itu muncul pertama adalah oleh Honda di Indonesia ya. Dan itu merupakan upaya untuk memenuhi aturan. Aturannya sebenarnya adalah aturan Euro 4. Aturan Euro 4
itu motor itu diharuskan menggunakan ABS. Kalau motornya di 125 cc ke bawah boleh menggunakan link brake. Link brake itu nggak berarti CBS. Maksudnya nggak berarti harus sama persis implementasinya seperti punya Honda. Karena link brake sendiri itu ada bermacam variasinya. Uniknya teknologi ini muncul pertama kali di Moge, motor gede, di motor yang cc besar. Kalau sekarang ya sudah ada penggantinya ya yang lebih canggih, yaitu apa? CABS, cornering ABS. Jadi cornering ABS ini sudah ada weight distributionnya juga. Jadi kekuatan rem itu akan diatur secara otomatis baik di ban depan maupun ban belakang, sehingga mengoptimalkan daya henti dan pengendalian. Jadi remnya nggak sampai bikin jatuh, tapi ngeremnya cukup pakem. Itu model cornering ABS. Teknologinya sudah ada, sudah diterapkan. Yang paling canggih ada dari Continental, juga misalnya dari Kawasaki. Honda nggak termasuk. Nah, awal ada kombi brake itu adalah di Honda, yang penulis tahu di Indonesia ya, di Honda CBR 250R kalau nggak salah ya. Kalau bisa R apa enggak burine, yaitu motor Honda 250 cc single cylinder. Sebelumnya CBR 250 RR itu ada teknologi namanya CABS. Bukan cornering ABS, tapi combined ya, kombi ABS. Kombi ABS ini mengatur pengereman. Jadi ketika semua tuas rem ditekan, maka yang direm pertama kali adalah yang belakang dulu. Jadi enggak seperti ajarannya JDDC atau Rivat Lab. Kalau ajarannya JDDC dan Rivat Lab, maka kalau ngerem harus depan dulu kalau kecepatan tinggi. Nah, kalau di sistemnya Honda CABS itu rem belakang dulu yang aktif, setelah seperempat detik rem depan mulai aktif. Ini dikendalikan lewat hidrolik ya, mechanical hidrolik. Ada namanya delay valve. Juga kalau yang sistem elektronik juga ada ya, cuma penulis ya nggak relevan lah. Kemudian muncul yang versi di motor Matic. Munculnya ada di versi yang paling mahal. Jadi nggak semua motor Honda itu dilengkapi dengan kombi brake. Jadi hanya ada di model yang paling mahal. Jadi ada kombi brake dan ISS kalau nggak salah ya. Jadi cuma muncul adanya di yang versi paling mahal. Di zaman-zaman ini wes sudah muncul ya banyak korban. Penulis ya catat. Nah, cukup banyak ya keluhan-keluhan karena kombi brake ini.
Sebenarnya sih kalau dari sisi desain deh, kita ngomong desain bukan dari tujuan ya. Kalau dari secara tujuan wis salah, secara apa kegunaan juga sudah salah ya. Kalau dari sisi desain, kombi brake itu didesain agar gimana caranya rem belakang dulu yang aktif. Ini kondisi ditarik sedikit di bagian rem belakang ya. Kemudian ditarik setengah, rem belakangnya tambah kuat Ya. rem depannya dia sudah mulai bekerja Ya. kemudian ditarik penuh, yang di bagian belakangnya dia berhenti tapi yang di bagian depannya masih bisa jalan. Ya. Ya. Belakang dulu Pak yang ikut Pak. Kuncinya adalah rem belakang dulu yang aktif. Namun yang terjadi di lapangan, terutama di modelnya Honda Beat ya. Kalau di Honda Vario entah mengapa seringnya oke, Honda Scoopy seringnya oke. Yang sering masalah dari Honda Beat. Kalau Honda Beat mau Beat SP, Beat Pop atau Beat Street, itu kadang kita tekan rem belakang, maka yang aktif duluan adalah rem depan. Jadi udah niat ngerem belakang, tapi yang rem depan dulu. Kondisi ini berbahaya kalau jalan sudah agak licin. Kalau ya seperti misalnya kayak gini ini, jalan habis disiram, ini siram atau hujan ya? Ya pokoknya jalan basah lah ya. Habis kena siram air gitu, itu bisa resiko jatuh besar. Karena apa? Karena rem depan itu sensitif. Problemnya adalah karena rem depan itu cakram, rem belakangnya tromol. Yang gigit duluan cakram. Kalau pas lagi belok jalan licin, resiko jatuh sangat besar. Mulai dari zaman itu sudah muncul orang gerakan untuk mematikan kombi brake. Jadi di grup-grup itu banyak sekali rekomendasi untuk mematikan kombi brake. Saat itu Facebook belum begitu rame ya. Facebook itu belum menjamur seperti sekarang. Tapi sudah cukup banyak orang yang testimoni di Facebook. Walau ya lebih banyaknya di blog terkenal. Kadang ada tweet panjang blog terkenal soal kejelekan kombi brake yang ya kebanyakan tidak bertahan, postingannya jadi hilang, baik karena ya websitenya hilang ataupun websitenya disensor. Jadi ya sayangnya blog terkenal itu penuh sensor karena ya bertentangan dengan iklan loh ya. Terus kemudian ya kombi brake sendiri sepertinya ada revisi lah. Ada revisi biar nggak mudah jatuh. Juga ada revisi untuk yang versi depan belakangnya cakram. Ada beda ya, terutama kalau untuk PCX. Mulai dari PCX yang pertama, yang kombi brake itu sudah beda sistem mekanismenya. Di CBS versi PCX itu ada yang namanya delay valve juga. Jadi emang ada mekanisme di mana rem depan itu dijamin nggak bakal menggigit lebih dulu, dijamin yang belakang yang lebih dulu. Sudah ada mekanisme itu. Kalau yang pure mechanical yang seperti di Honda Beat, Vario atau Scoopy, ya itu sangat tergantung dari mekaniknya itu. Sistem ini wajib sekali dikendalikan secara manual karena ya bisa jadi di suatu saat
rem depan akan bekerja lebih dulu daripada rem belakang. Nah, ini yang bahaya. Sekarang kombi brake itu jadi bagian dari yang versi murahnya. Jadi kayak di PCX, di Vario yang sekarang, yang murah pakai kombi brake, yang mahal pakai ABS. Ya, bisa seperti itu karena di Indonesia belum ada aturan Euro 4. Jadi karena nggak ada aturan Euro 4, bebas Honda jualan motor 150 cc dengan CBS. Mungkin itu sebabnya ya Indonesia sampai sekarang belum menerapkan Euro 4 karena dari Hondanya sendiri nggak siap. Yang unik di motor Honda ya, justru yang seri kombi brake itu yang paling banyak keluhan bahwa remnya nggak pakemnya juga mengerikan. Rem ditekan nelusur gitu ya. Problem-problem seperti itulah yang membuat penulis itu nggak rekomendasi merek Honda, karena ya ternyata Honda sekarang itu nggak jago dalam problem solving ya, dalam mengatasi masalah, sering membawa efek samping. Sebenarnya mulai dari awal sendiri ya, tujuan dari kombi brake itu adalah keselamatan. Tapi kombi brake-nya Honda itu menurut penulis tidak mengarah ke keselamatan. Karena apa? Karena kombi brake-nya kadang malah justru membuat rem depan aktif lebih dulu. Itu berbahaya. Untuk promosinya pun sudah salah ya. Sudah salah karena apa? Oh, kombi brake ini akan sangat membantu mereka-mereka yang pemula, mereka-mereka yang nggak berani pakai rem depan gitu ya, untuk membantu mereka-mereka yang cara mengeremnya tidak benar. Nah, dari sisi konsep saja ya sudah salah. Kan kalau pengendaranya itu nggak benar, yang harus dilakukan itu kan mengkoreksi, ya dibenarkan dong cara ngeremnya. Mengerem cuma pakai rem belakang itu kan salah. Mengerem kan harus dua-duanya, harus belakang dan depan. Cuma timing penggunaannya juga harus diperhatikan. Kombi brake sendiri kerjanya kan belakang dulu, yang gigit baru depan kan. Ya, pengereman yang baik ya menurut penulis ya seperti itu. Belakang dulu yang aktif baru depan. Kombi brake itu ditujukan untuk mereka yang cara pengeremannya salah. Padahal kebanyakan orang di jalan itu harusnya sudah benar cara ngeremnya. Nah, CBS justru malah berbahaya untuk pengereman yang sudah benar, terutama untuk tipe mekanik. Kenapa? Karena kalau terus kemudian drivernya, ridernya terus diajari untuk menggunakan rem, pakai rem depan dulu ya. Terus kemudian orangnya panik, merasa motornya kok nggak berhenti, dia pakai rem belakang. Maka apa yang terjadi? Tenaga pengeremannya adalah jadi terlalu kuat rem depannya. Jadi tenaga pengereman yang sudah pas di saat sedang panik tersebut akan jadi berlebihan. Kalau berlebihan apa efeknya? Ya jatuh. Penulis sendiri pernah merasakan ya pengereman yang terlalu berlebihan itu. Karena dulu penulis itu kan ngerem depan dulu.
Kalau merasa kurang, ngeremnya baru pakai rem belakang. Jadi penulis belajar bahwa ngerem belakang dulu lebih aman itu ya karena sering jatuh waktu pakai rem depan dulu. Nah, pakai CBS jauh lebih berbahaya lagi. Jadi ketika kita sedang rem depan gitu ya, tenaga pas, terus kita butuh rem lebih banyak, kita menggunakan rem belakang, langsung tenaga di rem depan itu ditambah secara berlebihan oleh CBS-nya. Yang terjadi apa? Kalau di situasi penulis tersebut jalan masih cukup kering, langsung motor berhenti mendadak dan hampir selip. Jadi secara tujuan salah lah itu ya. Ya rekomendasi penulis untuk yang punya CBS dimatikan saja. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.